Ketemu lagi pada channel Asepedia. Kita akan bahas mengenai listrik dinamis. Pertama kita belajar konsep yang dulu ya guys. Hukum 1 Kirchhoff bicara bahwa arus yang masuk itu sama dengan arus yang keluar. Konsep kedua mengenai hukum Ohm. V sama dengan I kali R. V itu tegangan listrik, I adalah arus listrik, R adalah resistor atau hambatan. Terus rangkaian seri pada resistor. Kalau seri, arus listriknya sama besar. I1 sama dengan I2 sama dengan I3. Rangkaian penggantinya atau gabungannya tinggal dijumlahkan aja. RS sama dengan R1 tambah R2 tambah R3. Dan yang terakhir, untuk rangkaian paralel, tegangan listriknya sama. V1 sama dengan V2 sama dengan V3. Sama dengan V sumbernya. Rangkaian penggantinya 1 per Rp sama dengan 1 per R1 tambah 1 per R2 tambah 1 per R3. Oke, kita lihat contoh soal UM-UGM tahun 2018. Ini ada gambarnya, ada ampere meter 1, ampere meter 2, ada ampere meter 3. Bila ampere meter 1 dilewati arus sebesar 10 ampere, di sini arusnya 10 ampere, berapa yang terbaca pada ampere meter 3? Yang ini berapa nih? Nah, oke. Anggap di ampere meter 1 arusnya I1, ampere meter 2 arusnya I2, ampere meter 3 arusnya I3. Hukum 1 Kirchhoff bahwa I masuk sama dengan I keluar, berarti I1 sama dengan I2 ditambah I3. Nah, kita tahu bahwa hukum Ohm, I sama dengan V per R. Berarti arus listrik atau I berbanding terbalik dengan R. Atau kita tulis I2 per I3, ini I2 per I3, itu dibalik. R3 per R2. Terbalik ya, ini 2, ini 3, ini 3, ini 2. Tinggal disubstitusi nilai R-nya. R3-nya kita tahu 30, R2-nya kita tahu 20, jadi 30 per 20. Kita perkecil sehingga hasilnya 3 per 2. Yang kita perlukan, yang kita cari adalah nilai I3. Maka I3 sama dengan bagian I3 dibagi I2 tambah I3 dikali arus yang masuknya, yaitu I1. I3-nya nilainya 3, I3-nya nilainya 2 dibagi 2 ditambah 3, ini penjumlahannya nih, dikali arus yang masuknya yaitu sebesar 10 ampere, sehingga kita dapatkan I3-nya sebesar 4 ampere. Jawabannya adalah T. Kita lanjut ke pembahasan soal Unipar tahun 2018. Perhatikan gambarnya. Yang ditanyakan adalah berapa arus yang mengalir pada hambatan 6 ohm? Yang ditanyakan pada arus yang mengalir pada hambatan 6 ohm. Kita lihat ada dua bagian. Bagian atas itu dua rangkaian paralel lalu seri. 6 ohm dan 12 ohm itu dirangkai paralel lalu dirangkai seri dengan hambatan 4 ohm. Kita hitung dulu satu-satu. Yang 6 ohm dan 12 ohm itu dirangkai secara paralel, sehingga perhitungannya 1 per 6 ditambah 1 per 12. 1 per 6 nya diubah menjadi 2 per 12 agar sama penyebutnya. 2 ditambah 1 itu hasilnya 3, sehingga R paralelnya adalah 12 dibagi 3, hasilnya 4 ohm. Hasil gabungan antara 6 ohm dan 12 ohm lalu dirangkai seri dengan hambatan 4 ohm, sehingga R serinya yaitu 4 ditambah 4, hasilnya 8 ohm. Jadi yang bagian atas totalnya adalah 8 ohm. Bagian bawah itu dirangkai secara seri. Ini seri. Sehingga tinggal dijumlahkan aja. 3 ditambah 5 itu hasilnya 8 ohm. Jadi bagian bawah juga hambatan totalnya 8 ohm. Maka akan dihasilkan gambar seperti ini. Bagian atas 8 ohm,
bagian bawah 8 ohm. Ini dirangkai secara paralel. Karena paralel, maka penjumlahannya tinggal 1/8 ditambah 1/8. Sudah sama penyebutnya, tinggal jumlahkan 1 ditambah 1 itu 2/8. RP-nya 8 dibagi 2 dibalik. 8 bagi 2 hasilnya 4 ohm. Kita kembali ke gambar awal, kita udah tahu hambatan totalnya sebesar 4 ohm, maka arus totalnya adalah V per R totalnya. V-nya adalah 12 volt, dibagi hambatan totalnya adalah 4 ohm, sehingga hasilnya 3 ampere. Arus totalnya 3 ampere. Arus total ini dibagi menjadi dua, ada ke yang atas, ada yang ke bawah. Jadi bagian atas itu besarnya 8 ohm, bagian bawah itu besarnya juga 8 ohm. Karena sama-sama 8 ohm, maka besar I1 sama dengan besar I2 sama dengan setengah arus totalnya. Arus totalnya kita udah hitung sebesar 3 ampere. Sehingga I1 sama dengan I2 sama dengan 1,5 ampere, setengah dari I totalnya. Nah, kita ingin menghitung hambatan pada 6 ohm. Maka kita fokus bagian ini saja. I1 itu dibagi lagi. Ada arus yang kehambatan 6 ohm, kita sebut dengan I3. Ada arus yang kehambatan 12 ohm, kita sebut I4. Nah, kita anggap aja karena ini I3, maka ini R3, ini I4, ini R4. Sehingga perbandingan I3 dan I4 adalah dibalik R4 per R3. R4-nya 12, R3-nya 6, diperkecil menjadi 2:1. Kita ingin menghitung I3, sehingga I3 sama dengan I3 per I3 tambah I4 kali arus yang masuknya, yaitu I1. Sehingga kita peroleh 2 per 2 ditambah 1 dikali 1,5. 2 dikali 1,5, 3 dibagi 3, hasilnya 1 ampere. Kita lanjut ke contoh soal. Ini contoh soal UTBK 2019. Perhatikan gambar berikut. Ini ada dua resistor identik yang dirangkai secara paralel dengan dua sumber tegangan, ada E1, ada E2. E1 nilainya tetap tidak berubah. E2 nilainya dapat berubah-ubah. Nah, karena nilai E2 berubah, maka grafik E2 terhadap arus ini seperti ini. Saat E2-nya 0,5, arusnya 2 mA. Saat E2-nya 2 volt, arusnya terbacanya 6 mA. Yang ditanyakan adalah tentukan nilai E1-nya berapa. E1 kan tadi tetap ya. Kita lihat, R-nya tadi dirangkai secara paralel, tidak ada hambatan lain. Karena tidak ada hambatan lain, maka tegangan di sini, tegangan pada resistor itu sama dengan tegangan sumbernya. Hukum Ohm kita tahu rumusnya V sama dengan I kali R. Tinggal diganti V-nya, yaitu E1 tambah E2, sehingga hasilnya seperti ini. E1 ditambah E2 sama dengan I kali R. Ini sumber tegangannya. Kita lihat data bersama. Ketika E2-nya 0,5, I-nya 2 mA. Kita substitusi ke persamaan ini. E2-nya itu 0,5, I-nya itu 2 mA. Sehingga E1 tambah 0,5 sama dengan 2R. Kita lihat data yang kedua. Saat E-nya 2 volt, I-nya adalah 6 mA. Disubstitusi saja, sehingga kita peroleh E1 ditambah 2 itu sama dengan 6R. Lalu lakukan eliminasi. Persamaan yang atas kita kali 3, persamaan yang bawah kita kali 1. Karena kita ingin menghilangkan yang R-nya nih. Yang atas berubah menjadi 3S1 ditambah 1,5 ditambah 6R. Yang bawah tetap. Tinggal dikurangi saja. 3S1 dikurangi S1 itu hasilnya 2S1. 1,5 dikurangi 2 itu hasilnya negatif 0,5. 6R dikurangi 6R hasilnya 0. Maka nilai E1 nya adalah 0,5 dibagi 2.
hasilnya 0,25 volt. Contoh soal SBMPTN. Perhatikan rangkaian di bawah ini. Ini ada beberapa resistor yang ditanyakan kuat arus pada hambatan 3 ohm atau yang terbaca pada ampere meter. Kita lihat hambatan 6 ohm dan 3 ohm itu dipasang secara paralel. Kita jumlahkan secara paralel. 1/6 ditambah 1/3. 1/3 diubah menjadi 2/6. Samakan dulu penyebutnya. 1 ditambah 2 itu hasilnya 3. Maka R paralelnya 6 dibagi 3 sama dengan 2 ohm. Nah, hasil gabungannya di rangkai seri dengan hambatan 1 ohm. Sehingga kita jumlahkan secara seri. 1 ditambah hasilnya itu 2. 1 ditambah 2 hasilnya sama dengan 3 ohm. Setelah digabungkan, maka gambarnya berubah menjadi seperti ini. Yang ini tetap, yang ini hasil gabungannya menjadi 3 ohm. 3 ohm dan 6 ohm kembali dirangkai secara paralel. Maka perhitungannya sama ya. 1/6 ditambah 1/3. Hasilnya R paralelnya 6 dibagi 3 sama dengan 2 ohm. Lalu dirangkai seri dengan hambatan dalam dari tegangannya, yaitu hambatannya 1 ohm. Sehingga total hambatannya adalah 1 ditambah hasil gabungnya itu 2, yaitu 3 ohm. Setelah menghitung hambatan totalnya, kita dapat menghitung arus totalnya menggunakan rumus hukum Ohm. I sama dengan P per L total, di mana nilai V-nya adalah 12 volt, R totalnya adalah 3, sehingga kita peroleh I sama dengan 4 ampere. I-nya di sini 4 ampere. Nah, I ini dibagi menjadi 2. Ada I1 yang ke bawah, ada I2 yang ke kanan. Sehingga akan dihasilkan perbandingan I1 dan I2 itu terbalik dengan R2 banding R1. Jadi I1 per I2 sama dengan R2 per R1, di mana R1-nya 6 ohm, R2-nya 3 ohm. Sehingga kita peroleh perbandingan I1 per I2 adalah 3 banding 2. R2-nya itu 3, R1-nya itu 6. Diperkecil, maka hasilnya 1/2. Nah, kita ingin menghitung arus pada I2. Arus pada I2 nih. I2 berarti bagian I2 dibagi totalnya I1 tambah I2 dikali arus yang masuknya I. Sehingga kita peroleh I2-nya 2, I1-nya itu 1, I2-nya 2 lagi dikali arus masuknya 4. 2/3 dikali 4 hasilnya 8/3 ampere. Kita kembali ke gambar awal soal. Nah, kita udah dapat I2-nya berapa? 8/3. Maka di sini I2-nya 8/3. 8/3 ini I2-nya dibagi lagi. Ada I3 ke bawah, ada I4 ke samping kanannya. Nah, yang kita ingin hitung adalah I4, arus yang mengalir pada hambatan 3 ohm atau yang terbaca pada ampere meter. Lakukan lagi perbandingan antara I3 dan I4. Perbandingannya adalah R4 banding R3. R4-nya adalah 3 ohm, R3-nya adalah 6 ohm. Sehingga kita peroleh perbandingan I-nya adalah 3 banding 6. Diperkecil lagi menjadi 1 banding 2. Nah, arus yang terbaca pada ampere meter atau I4, berarti I4 per I3 ditambah I4 dikali arus yang masuknya I2. Sehingga kita peroleh I4-nya itu 2 ditambah 1/2 dikali arus yang masuknya I2 itu 8/3 ini nih. 2/3 kali 8/3. 2 kali 3 itu 16, 3 kali 3 itu 9.
maka arus yang terbaca pada ampere meter atau yang mengalir pada hambatan 3 ohm adalah 16/9 ampere. Jawabannya adalah E. Kita lanjut ke pembahasan SIMAK UI tahun 2010. Perhatikan gambarnya, ada 4 resistor dirangkai seperti gambar, dihubungkan dengan sumber tegangan 6 volt yang ditanyakan kuat arus I totalnya berapa. Kita perkenalkan metode baru menghitung rangkaian resistor seperti ini ya, karena beda sendiri. Nah, yang pertama adalah metode pemberian simbol. Jika tidak bertemu resistor, maka simbolnya sama. Yang kedua, jika bertemu resistor, maka simbolnya berubah. Perhatikan gambarnya. Nah, jika di sini kita beri simbol A, bagian ini tidak ada resistor nih, maka simbolnya tetap A, tidak berubah karena tidak ada resistor. Nah, di sini ke bawah dia bertemu resistor. Karena bertemu resistor, maka berubah simbolnya B. Lihat, ini dan ini juga beda simbolnya karena ada resistor. Di sini berbeda lagi simbolnya jadi C karena ada resistor lagi. Ini dan ini juga beda simbolnya karena ada resistor. Kalau udah pemberian simbol seperti ini, maka kita susun dari awal sampai akhir. Awalnya itu A dan akhirnya itu C. A sampai C. Antara A dan B itu ada hambatan sebesar 6 ohm. Antara A dan B juga ada hambatan 6 ohm. Masih A dan B juga hambatan 6 ohm. Lalu ada hambatan B dan C. B dan C itu ada hambatan sebesar 3 ohm. Dan yang terakhir, A dan C itu ada hambatan sebesar 9 ohm. Nah, kalau gambarnya seperti ini, maka akan lebih mudah menghitungnya. 6 ohm dan 6 ohm itu dipasang secara paralel. Kita jumlahkan saja secara paralel. 1/6 ditambah 1/6 hasilnya 2/6. Maka R paralelnya tinggal dibalik 6 bagi 2. Hasilnya 3 ohm. Ini udah digabung menjadi 3 ohm. Maka hasilnya akan seperti ini. Hambatan 3 ohm dan 3 ohm yang atas itu dirangkai secara seri. Tinggal dijumlahkan saja. 3 ditambah 3 hasilnya 6 ohm. Sehingga gambarnya berubah menjadi seperti ini. Ini gambarnya 6 ohm, ini 3 ohm. 6 ohm dan 3 ohm itu dirangkai secara paralel. Kita hitung secara paralel saja. 1/6 ditambah 1/9 disamakan penyebutnya dulu, yaitu 18. Ini 1/6 nya diubah menjadi 3/18. 1/9 nya diubah menjadi 2/18. Udah sama penyebutnya 18. 3 ditambah 2 hasilnya 5/18. R totalnya dibalik menjadi 18/5 ohm. Karena udah tahu hambatan totalnya, maka gambarnya kembali ke bentuk awal. Ini sumber tegangannya 6 volt, hambatan totalnya 18/5 ohm. Sehingga arus listriknya adalah V per R total. V-nya yaitu sebesar 6 volt dibagi R totalnya 18/5. Tinggal dikali silang aja. 6 dikali 5/18. 6 bagi 18 itu 1/3 dikali 5. Hasilnya 5/3 ampere. Jawabannya adalah C. Ya, semoga mudah dipahami ya. Oke, kita ada 2 soal latihan. Ini SIMAK UI tahun 2010. Ada gambarnya. Pertanyaannya adalah berapa hambatan R-nya, nilainya berapa. Terus arus yang terbaca pada ampere meter 1 itu berapa. Oke. Yang kedua, ini ada soal universitas. Ini sumber tegangannya 6 volt. Ada R1-nya 100, R2 dan R3-nya 50, R4-nya 75. Yang pertama,
hambatan totalnya berapa. Yang kedua, arus pada masing-masing resistor. Pada R1 berapa, pada R2 berapa, pada R3 berapa, dan pada R4 berapa. Oke, cukup untuk pertemuan hari ini. Semoga bermanfaat. Jika dirasa bermanfaat, klik tombol like and subscribe. Terima kasih. Salam dari ACP Dia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.